Kisah dahulu kala ada sebuah kerajaan Sunda Pajajaran yang terletak di Jawa Barat. Kerajaan tersebut dipimpin oleh Prabu Siliwangi yang bijaksana. Sang Prabu memiliki kegemaran berburu hewan di hutan, sampai akhirnya ia tersesat di sebuah hutan karena mengejar hewan buruan. Duh, aku ada di mana? Gara-gara terlalu fokus memburu, aku jadi tersesat. Prabu Siliwangi merasa putus asa karena tidak menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Di mana jalan keluarnya? Karena Prabu Siliwangi telah jauh berjalan, ia pun singgah dan duduk di bawah pohon. Dari kejauhan terlihat sosok samar seorang wanita cantik nan jelita. Sang Prabu merasa lega, kemudian dia mendekat dan menyapa wanita tersebut. Maaf jika lancang, sepertinya aku tersesat. Apa kau bisa membantuku? Oh, rupanya ada yang tersesat. Bagaimana Tuan bisa masuk dan tersesat di tengah hutan seperti ini? Aku terlalu fokus mengejar hewan buruanku, sampai akhirnya aku tidak bisa menemukan jalan keluar. Apakah tahu jalan keluarnya? Tentu, aku tahu jalan keluarnya. Tapi ada syarat yang harus kau penuhi. Syarat apa itu? Selama ini, aku hidup sendiri. Tinggallah bersamaku beberapa waktu, maka akan aku tunjukkan jalan keluarnya. Prabu Siliwangi merasa tidak keberatan dengan syarat yang diajukan. Diajaklah sang Prabu pulang ke rumah wanita tersebut. Ini tempat tinggalmu. Siapa kau sebenarnya? Wanita itu tidak menjawab pertanyaan Prabu. Ia hanya tersenyum dan mempersilahkannya masuk. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi akhirnya jatuh cinta pada wanita itu dan memutuskan untuk menikahinya. Sebenarnya kau siapa? Pengen tahu aja atau pengen tahu berarti? Saya tahu banget. Perkenalkan, aku Kinasi, seorang penguasa kerajaan. Nama yang cantik. Dan kau siapa? Kenapa kau ingin tahu? Kenalkan, aku adalah Prabu Siliwangi yang memimpin kerajaan Sunda Pajajaran. Wow, keren sekali. Dikasih apa? Dikasih W. Kasih E. Kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Sepertinya aku ada rasa denganmu. Apakah kau ingin menikah denganku? Aku juga telah meminta kepadamu. Aku menerima kenalanmu. Akhirnya mereka menikah. Sampai akhirnya Prabu merasa telah tinggal terlalu lama dan ia ingin kembali memimpin kerajaan Sunda Pajajaran. Suatu ketika di pagi hari yang cerah, sang Prabu terlihat sedih. Permaisuri Kinasti yang melihatnya pun menghampirinya dan bertanya. Ada apa suamiku? Kenapa kau terlihat merenung? Sudah lama aku tidak melihat kerajaanku. Bolehkah aku kembali untuk memimpin beberapa waktu? Tentu, tapi kau harus kembali ke sini sesekali. Terima kasih istriku. Aku berjanji untuk kembali lagi ke sini. Sang Prabu pun meninggalkan istrinya yang di tengah hutan itu. Tak lama setelah kepergian Prabu Siliwangi, Permaisuri Kinasti pun mengandung seorang anak. Setelah 2 hari perjalanan, akhirnya sang Prabu pun datang kembali ke istana. Warga pun bahagia atas kedatangan Prabu. Halo semuanya. OMG, Prabu kita sudah kembali, guys. Warga pun bersorak gembira atas kedatangan Prabu Siliwangi yang telah sekian lama menghilang.
Waktu berlalu begitu saja. Prabu kini telah disibukkan dengan pekerjaan yang menumpuk. Akibat kepergiannya, ia pun melupakan istrinya yang tinggal di tengah hutan itu. Bagaimana keadaan istriku di dalam hutan? Aku sangat merindukannya. Sore hari, ketika sang Prabu tengah membaca buku, ia samar-samar mendengar tangisan bayi. Sore-sore seperti ini, masa ada suara bayi menangis sih? Ia pun bergegas mencari asal suara tangisan tersebut. Ketika sang Prabu membuka pintu, ia terkejut karena ada seorang bayi di hadapannya. Tiba-tiba muncul istrinya yang telah lama ia tinggalkan. Iya anak kita, tolong rawat anak ini sayangnya manusia. Karena ia lebih manusia dan juga kecil. Prabu merasa kebingungan, belum sempat bertanya, istrinya pergi begitu saja. Kemudian ia membawa bayi itu masuk untuk diserahkan ke dayang istana. Prabu pun memberi nama bayi tersebut Putri Kadita. Dayang! Tolong bawa masuk bayi ini ke dalam kamar. Beberapa tahun kemudian, Putri Kadita kini tumbuh menjadi gadis yang cantik dan baik. Ada kalanya saat melihat putrinya, Prabu Siliwangi teringat akan istrinya. Putriku, tolong duduk sini sebentar. Baiklah, Ayah. Kau mirip sekali dengan ibumu. Bagaimana wajah Ibu, Ayah? Aku ingin sekali bertemu dengannya. Sudah berkali-kali aku mencari ibumu di dalam hutan, tapi istriku, kamu di mana? Tuan, kita pulang saja. Ya Tuan, kita pulang saja. Kita sudah berhari-hari mencarinya, tetapi tidak ada hasilnya. Dan hasilnya apakah Ayah bertemu dengan Ibu? Sudah berkali-kali ia mencoba mencari keberadaan istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Berjalannya waktu, Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Apa aku meminta izin ke putriku saja ya untuk menikah lagi? Putriku, kemarilah. Baiklah, Ayah. Ayah ingin meminta persetujuanmu untuk menikah lagi agar mendapatkan putra sehingga bisa meneruskan tahta kerajaan ini. Baiklah, Ayah. Jika itu kehendak Ayah dan demi kebaikan negeri ini, maka aku akan menyetujuinya. Di keesokan harinya, Prabu Siliwangi mengadakan sayembara permaisuri baru. Putri-putri dari kerajaan lain pun segera berdatangan ke kerajaan Sunda Pajajaran. Pasti aku yang akan dipilih. Tidak mungkin, pasti aku yang akan dipilih. Bisa saja aku. Kita berkumpul semua. Perkenalkan diri masing-masing. Kenalkan, nama saya Dewi Magdalena, putri paling cantik sejagat raya. Kamu dari dulu deh. Aku Dewi Gita, Tuan. Tuan dan pemilih saya untuk menjadi permaisurimu. Kenalkan, nama saya Dewi. Pilihan Tuan, maka Tuan memilih saya untuk menjadi permaisuri barumu. Kenalkan, saya Dewi Mutiara, Tuan. Saya mengikuti sayembara ini karena diperintahkan oleh ayah saya. Oh, dan
Tak lama setelah sayembara tersebut diadakan, Dewi Mutiara pun menikah dengan Prabu Siliwangi. Beberapa bulan berlalu, terdengar kabar bahwa Dewi Mutiara mengandung seorang bayi laki-laki. Kabar ini disambut sukacita oleh Prabu dan Putri Kadita, serta seluruh rakyat Pajajaran. Namun, di tengah kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah, egois, dan suka memerintah. Kakanda, aku ingin setiap hari makan makanan mewah seperti saat zaman istana. Baiklah istriku, sabar, akan kuperintahkan juru masak istana untuk menyambutnya. Pada awalnya, Prabu Siliwangi memenuhi semua permintaan istrinya. Namun, permintaan Dewi Mutiara semakin hari semakin aneh. Kakanda, demi kelancaran kehamilanku, aku ingin Putri Kadita diusir dari kerajaan. Dinda, tentu saja aku tidak bisa memenuhi hal itu. Dia itu putri semata wayangku yang kubesarkan dari kecil. Tentu tak tega aku menyuruhnya untuk keluar dari istana ini. Mendengar penolakan tersebut, Dewi Mutiara merasa kecewa, kesal, dan sangat marah. Dia menganggap selama Putri Kadita berada di istana, kasih sayang sang Prabu akan selalu terbagi menjadi dua. Aku harus mencari cara untuk menyingkirkan si Kadita. Kemana aku harus pergi? Nah, aku akan pergi ke Dukun Sakti dan meminta ramuan untuk mengutuk Putri Kadita menjadi jelek. Dia pun menemui Dukun Sakti. Dia rela membayar mahal asal bisa membuat Putri Kadita terusir dari istana. Mbah, kula badhe datusake Putri Kadita diusir saking kerajaan. Kados pundi caranipun? Ae, tak kira ramuan sing ora usah tau. Nggih, kula manut simbahipun. Dukun Sakti pun membuat ramuan tersebut. Tak kira ramuan sing ora usah tau. Saat Putri Kadita sedang duduk di taman, ia merasa haus dan ingin mengambil secangkir air di dapur kerajaan. Tiba-tiba Dewi Mutiara datang dan bertanya kepada Putri Kadita. Putriku, kau mau kemana? Aku ingin mengambil secangkir air, Ibunda. Aku haus. Sudah, tidak usah capek-capek ke dalam, biarkan aku saja yang mengambilkannya. Baiklah, Ibunda. Terima kasih. Tanpa diketahui Putri Kadita, Dewi Mutiara mencampurkan ramuan ke dalam secangkir air yang akan diminum oleh Putri Kadita. Ini putriku, minumannya telah jadi. Terima kasih Bunda, maaf merepotkan. Tidak apa-apa Putri. Rasakan itu, kau akan menjadi buruk rupa esok. Putri Kadita pun meminum air tersebut. Keesokan harinya, Putri Kadita merasakan gatal di bagian tubuhnya. Apa yang terjadi pada tubuhku? Tidak! Prabu Siliwangi pun panik dan memanggil seluruh tabib. Tapi sayangnya, satu orang tabib pun tidak dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Di taman, saat Prabu tengah duduk, datanglah Dewi Mutiara. Anda lebih baik saja jika Putri Kadita kita asingkan ke tengah hutannya. Bisa saja penyakit ini menular ke calon putra kita serta rakyat-rakyat kita. Pertimbangkan demi kerajaan kita. Baiklah, aku harus mempertimbangkan hal ini demi kerajaan kita. Mau tidak mau, aku harus merelakan putriku pergi dari istana. Rasakan itu Kadita, setelah ini kau akan diusir dari istana. Saat Putri Kadita akan keluar dari istana, Putriku, berhentilah sebentar. Apa ya? Putriku, jaga negerimu baik-baik. Maafkanlah yang ini tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ya?
Karena penyakitnya tidak bisa diobati lagi, ayah sudah tidak sanggup mencari takut untukmu. Karena itu kau akan pastikan dari istana ini. Bisa saja penyakitmu menular ke adikmu yang ada di dalam perut ibumu. Baiklah ya, aku mengerti. Aku akan pergi dari sini. Aku berjanji akan baik-baik saja. Maafkan aku ayah. Maafkan ayah juga. Putri Kadita pun pergi dari istana menuju ke hutan untuk bertapa dengan tujuan diberi kesembuhan dari penyakitnya itu. Di tengah bertapanya, Putri mendapat pesan dari seseorang. Pergilah ke pantai selatan. Pergilah ke pantai selatan. Siapa kau? Kenapa kau menyuruhku ke pantai selatan? Aku adalah ibumu, wahai anakku. Kelak kau akan bertemu denganku. Sekarang pergilah terlebih dahulu ke pantai selatan. Putri Kadita bergegas pergi ke pantai selatan. Ia berjalan menuju pantai selatan, dan sesampainya di pantai selatan, Putri Kadita bingung apa yang akan ia lakukan. Lalu ia mendengar pesan dari ibunya. Masuklah ke dalam laut dan menyatulah dengan alam di sekitarmu. Seketika, kutukan yang ada di tubuhnya perlahan menghilang. Tidak hanya itu, dia juga berubah menjadi putri yang lebih cantik nan jelita. Aku akan balas semua kebaikan kalian yang ada di laut ini. Aku akan membangun kerajaan dan menjadi ratu di lautan ini. Semenjak saat itu, Putri Kadita memimpin kerajaan laut di pantai selatan dan dikenal dengan nama Nyi Roro Kidul.